Semuanya, jumpa lagi ya dengan saya. Video saya kali ini masih membahas tentang Hong Kong karena saya TKW Hong Kong. Dan kali ini beritanya itu berasal dari pihak kepolisian Hong Kong, di mana pihak kepolisian Hong Kong telah mengumumkan sebuah berita yang hari ini sempat masuk TV dan viral. Berita itu adalah bahwa adanya perampokan jam tangan mewah yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, dan perampokan itu dilakukan oleh 3 orang perempuan berasal dari Indonesia dan 3 orang laki-laki yang berasal dari warga negara Indonesia juga. Jadi ketika saya membuat video ini adalah hari Sabtu ya, tanggal 16 Maret 2024. Mungkin ketika video ini kalian lihat itu sudah 2 hari setelahnya ya. Sini akan saya bercerita bahwasanya kasus ini terjadi berawal dari adanya laporan bahwa pada tanggal 28 Februari itu telah terjadi perampokan di sebuah toko jam tangan yang berada di daerah Kaswibe di jam 2 siang. Dan tidak main-main, jam tangan mewah itu sampai bernilai lebih dari 6-12 juta dolar Hongkong. Itu nggak tahu hitungan uangnya itu sampai miliaran, karena itu benar-benar jam mewah. Jadi usut punya usut, setelah siangnya itu adanya terjadi perampokan jam 2 siang, besok malamnya tim kejahatan dari pihak kepolisian Hongkong itu melakukan penyelidikan dari berbagai rekaman CCTV dan dari berbagai penyelidikan sampai akhirnya pihak kepolisian itu mengendus mobil yang dilakukan untuk melakukan perampokan, menemukan berbagai alat palu ya, pisau dan juga jam kotak bekas tangan yang ada di dalam mobil itu. Dan akhirnya dari mulai tanggal 2 sampai 14 Maret itu polisi bisa menemukan 7 orang perampokan, dan ternyata yang melakukan 7 orang ini 3 itu WNI, itu perempuan, 3 WNI laki-laki, dan 1 orang itu berkenegaraan Pakistan ya. Jadi menurut pihak kepolisian ini adalah kasus perampokan pertama kali yang terjadi di Hong Kong yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Dan polisi Hong Kong pun telah menjelaskan tadi di dalam berita bahwa ternyata 3 wanita dan juga 3 laki-laki yang berasal dari Indonesia itu semua adalah, ada yang 3 overstay dan ada lagi yang statusnya adalah paperan. Jadi mereka itu yang overstay jelas-jelas ilegal dan paperan yang melakukan perampokan. Di sini lagi-lagi terjadi pencorengan nama baik orang Indonesia ya. Jadi memang akhir-akhir ini banyak banget yang menyorot, kenapa sih kalian warga negara Indonesia gitu yang sudah bisa sampai kerja di Hong Kong, kenapa kalian tidak menjadi warga negara yang baik? Kenapa malah melakukan tindak kriminal, tindak kejahatan yang merugikan orang Hong Kong? Dan di sini yang melakukan 1 orang, yang kena imbasnya kita semua. Baru aja ya yang bulan-bulan kemarin kena kasus yang ada seorang TKW asal Indonesia yang memakai baju-baju branded ya kan, yang dibuat melakukan TikTok, yang sempat sampai ke pengadilan, itu juga anak Indonesia. Dan sekarang pihak kepolisian Hong Kong malah memberitahukan pengumuman bahwa terjadi perampokan, dan perampokan ini miliaran teman-teman, nggak cuma 1-2 juta tapi sampai miliaran, dan itu dilakukan oleh orang Indonesia. 3 laki-laki, 3 perempuan yang semua statusnya adalah overstay dan paperan. Jadi mereka itu kalau saya bilang salah langkah ya, salah pergaulan. Mereka jauh-jauh kerja di Hong Kong, malah jadi overstay, kasusnya ibaratnya statusnya udah ilegal, sudah jelas-jelas ilegal, masih melakukan lagi tindak kejahatan kriminal, perampokan.
Jadi jangan diremehkan, dipikir mereka melakukan tindak kejahatan mereka bisa lolos, enggak. Karena memang Hong Kong itu negara yang tingkat kejahatannya itu sebenarnya sangat rendah. Jadi pasti banyak kejahatan yang akan bisa dilacak oleh pihak kepolisian Hong Kong karena begitu banyak jejak CCTV, rekaman CCTV, bukti-bukti. Karena memang kasus di Hong Kong itu sekali ada kasus kejahatan itu polisi tidak akan menyerah, pasti akan dicari sampai ketemu pelakunya gitu ya. Jadi ini untuk pengalaman kita semua gitu. Kalian yang mau kerja Hong Kong ya, saya ingatkan ke kalian, kalau kalian diajak, diiming-imingin dengan gaji sebesar apapun, kalian jangan sekali-kali melakukan overstay. Tidak ada enaknya yang namanya overstay atau OS. Kalian tidak mempunyai izin visa tinggal. Walaupun kalian kerja di luar, itu pasti kalian akan main kucing-kucingan sama polisi. Karena polisi itu tiap hari akan selalu melakukan penggerbekan atau melakukan tempat-tempat yang menurut mereka itu ada tempat orang yang overstay. Mereka pasti akan selalu minta KTP, dan ketika ditanya KTP mereka pasti akan mencocokkan ke pihak imigrasi, ada nggak anak ini yang nomornya KTP ini terdaftar di imigrasi. Dan kalau memang kalian overstay, saat itu juga pasti status akan ketahuan. Oke, itu tadi ya teman-teman video yang menceritakan bahwa barusan terjadi berita yang benar-benar mencemarkan nama kita warga negara Indonesia. Dan yang bikin shock atau kaget, yang melakukan perampokan itu kok bisa-bisanya perempuan. Ya Allah, 3 perempuan itu asal Indonesia, 3 laki-laki asal Indonesia, dan itu benar-benar kasus perampokan yang pertama kali dilakukan di Hong Kong oleh warga negara kita orang Indonesia. Jadi sempat shock gitu. Saya aja kaget, sampai di TV itu kita melihat, majikan saya tuh langsung bilang ke saya, "Cece, itu kan orang Indonesia, kok bisanya sampai ngerampok jam tangan, merampok jam mewah?" Ya karena saya jawab aja, ya mungkin mereka salah pergaulan, salah jalan. Karena mereka jelas-jelas statusnya udah OS, dan OS itu benar-benar udah menyalahi aturan ya, karena mereka tinggal di luar tanpa punya majikan, menyalahi visa tinggal ya. Jadi melalui video ini mari kita petik hikmahnya. Jangan sekali-kali kalian melakukan suatu kesalahan di negara orang. Kalian harus ingat tujuan kalian kerja. Kalau udah sampai di sini, kerja dengan baik-baik, ikuti apa kata pemerintah. Jangan sampai melakukan ilegal. Jangan sampai kalian melakukan pelanggaran, apalagi tindak kriminal kejahatan. Karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Dan gak ada untung-untungnya gitu melakukan kejahatan. Kalian pasti dipenjara, kalian di blacklist, kalian tidak bisa lagi kembali ke kerja di negeri Hong Kong gitu. Oke ya, sampai di sini dulu ya video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.